mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengampas dan sulit ditempuh. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi keluarga. Hari ini Senin 10 April 2023. Renungan diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat Pesta Paskah saya sampaikan kepada keluarga-keluarga yang berbahagia. Haleluya. Yesus telah bangkit untuk kita. Mari kita sempurnakan sukacita Paskah dengan merenungkan Injil Tuhan yang kita telah dengarkan. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya Injil dan kabar gembira Tuhan dimulai dari Paskah Kristus. Oleh kebangkitan Yesus, seluruh pengalaman dan perjalanan hidup Yesus mendapat makna yang lebih mendalam, karena semula kata-kata Yesus sangat tidak mengerti oleh murid-muridnya. Yesus pernah berkata, "Anak manusia akan menderita sengsara, dianiaya dan dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari ketiga." Dia juga berkata, "Rombaklah bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan dirikan kembali." Saudara-saudari terkasih, para murid Yesus awalnya tidak mengerti akan makna dari perkataannya tersebut. Tetapi setelah Yesus bangkit, mereka baru menyadari arti dari semuanya itu. Demikian juga dengan para perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Ketika mereka tiba di kubur, Yesus tidak ada dalam kubur, yang membuat mereka takut. Rasa takut adalah sikap dan perilaku alami manusia. Perempuan-perempuan itu takut karena Yesus tidak ada lagi dalam kubur. Ini terjadi
karena mereka masih belum benar-benar paham akan apa yang terjadi dan belum paham arti perkataan Yesus. Namun, setelah mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit dan bertemu dengan mereka, Yesus menyapa mereka dengan kata-kata, "Salam bagimu." Lalu mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Disinilah mereka menyadari arti semua perkataan Yesus yang menghilangkan segala ketakutan, dan di sanalah ada sukacita. Saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan hidup kita kadang takut karena kita belum paham akan janji Allah dalam hidup kita. Tetapi ketika kita tetap menyandarkan diri hanya kepada Tuhan, menjalaninya, serta mengikuti segala kehendak-Nya, maka semuanya akan berjalan baik. Dan di sana akan menemukan sukacita hanya di dalam nama Tuhan. Semoga dengan kebangkitan Kristus memperkuat harapan kita dalam menghadapi segala kesulitan dan tantangan yang datang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yakin bahwa Kristus telah bangkit. Kristus ada di antara kita dan akan selalu membimbing kehidupan kita bersama keluarga tercinta. Amin.